A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama saya dalam segmen Umat Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui official, dan mudah-mudahan jawabannya ini menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bagaimana menyikapi situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang dianggap darurat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwan Fiddin, kaum muslimin, rahimakumullah. Ketika kita menetapkan suatu kondisi, suatu fakta, ini tentu ada dua langkah. Yang pertama adalah menetapkan suatu itu bisa secara subjektif. Dan yang kedua, menetapkan suatu itu bisa secara objektif. Nah, dalam usul fikih, fakta, situasi, kondisi itu masuk kepada hukum wad'i. Di mana kita kenal hukum itu ada hukum taklifi, dan yang kedua ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu adalah tuntutan yang bersifat tetap, konstan kepada setiap mukallaf. Dan hukum itu memang sudah kita kenal semuanya. Hukum taklifi itu termasuk sejak wajib, kemudian sunnat atau mandub, ya, haram, mubah, karohah, gitu, atau makruh. Nah, di antara hukum yang 5 itu yang sudah kita kenal itu masuk kepada hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i, ya, itu adalah hukum yang menjelaskan tentang bagaimana situasi kondisi hukum taklifi itu dilaksanakan. Hukum taklifi itu diterapkan. Kenapa ada hukum wad'i? Sebab yang namanya hukum itu kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu sangat ditentukan tingkat pelaksanaannya itu oleh syarat dan ketentuannya. Ketika pelakunya itu telah memenuhi syarat dan ketentuan, maka dia sudah wajib, dia sudah mesti melaksanakan hukum itu. Tetapi ketika tidak, dengan alasan, kondisi, situasi, maka belum bisa melaksanakan hukum tadi. Contoh misalnya kewajiban sholat itu wajib. Ketika apa? Ketika aqimil sholata liduluki syams ila ghasaqil lail. Kemudian di ayat lain, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Jadi kapan sholat itu diwajibkan? Atau misalnya sholat zuhur itu wajib kalau sudah masuk waktunya. Nah, sebelum waktunya masuk maka kewajiban itu belum ada. Begitupun juga puasa dan lain sebagainya. Nah, maka situasi kondisi inilah yang disebut dengan hukum wad'i yang memang menjadi ketentuan kewajiban hukum itu akan melekat kepada mukallaf atau tidak sebaliknya. Nah, maka situasi darurat itu dalam hukum Islam itu dikenal dalam konteks hukum wad'inya itu disebut dengan konteksnya itu adalah masuk kepada kategori hukum rukhsah. Jadi nanti ada sabab, ada syarat, ada rukhsah, ya, ada azimah, ada mani, ya, ada sihah, ada butlan. Nah, itu kajian hukum wad'i. Nah, situasi kondisi darurat itu kalau kita tarik kepada konsep yang lebih umum itu masuk kepada situasi yang rukhsah. Rukhsah itu adalah keadaan situasi yang tidak normal, yang tidak biasanya. Sedangkan kondisi dan situasi yang normal disebut dengan azimah. Orang sehat itu azimah. Maka setiap kewajiban-kewajiban yang melekat kepada orang sehat, maka dia berlaku.
untuk melaksanakan seperti orang sehat. Nah, sebaliknya orang sakit itu disebut dengan rukhsah. Ya. Begitupun juga situasi dan kondisinya. Nah, darurat itu adalah situasi kondisi yang masuk kepada rukhsah. Nah, namun ingat, rukhsah itu banyak klasifikasinya. Rukhsah itu, kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, pertama ada tingkatan wajib. Jadi di mana rukhsah wajib itu, ya, jika kondisi situasinya itu mengancam jiwa. Nah, maka ini yang disebut dengan darurat. Maka kaidah yang dipakainya itu adalah diturunkan dari ayat famanil turra ghairu baghi wala 'ad fala itsma alaih. Jadi ketika ada sesuatu yang mengancam nyawa, maka fala itsma alaih. Istilah dosa itu enggak ada di situ. Tidak melekatkan hukum dosa ketika memang faktanya dalam kondisi darurat. Contoh misalnya, makan daging babi itu dosa, diharamkan. Tapi ketika dalam situasi yang mengancam nyawa, dia dibolehkan. Ya. Tentu dengan ketentuan batas yang hanya sebatas untuk menahan atau juga menyelamatkan jiwa saja. Nah, sisanya kembali ke azimah. Maka antara konsep rukhsah dan azimah dalam konteks darurat ini, dia selalu melekat, menempel. Ya. Jadi ketika ada azimah, maka ada rukhsah. Ketika ada rukhsah, di sana ada azimah. Nah, namun memang kondisi ini hanya bagaimana menyelamatkan jiwa saja. Nah, sehingga dalam kondisi yang mengancam nyawa, maka fala itsma alaihi. Kalimat fala itsma ini menjadi hal penting dipahami. Sehingga dari kaidah ini kemudian dijelaskan oleh hadis, la dororo wala diroro. Tidak boleh suatu itu membahayakan bagi dirinya dan juga membahayakan bagi orang lain. Kemudian kaidahnya adalah yang lainnya ad-dararu yuzalu. Setiap bahaya yang akan mengancam jiwa itu mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan, dijauhkan dan tidak boleh ada. Nah, itulah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama. Maka situasi itulah yang disebut dengan kondisi darurat. Yang kedua, rukhsah itu ada yang masuk kepada kategori masyaqqat. Masyaqqat itu sulit saja. Nah, kondisi sulit ini juga disebut dengan rukhsah. Namun dia derajatnya tidak sampai naik kepada level darurat. Kenapa? Sebab masyaqqat itu hanya sulit saja. Nah, sulit itu kaidahnya diturunkan dari ayat yassiru, atau juga di ayat lain dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mencintai, menginginkan kemudahan dan tidak mencintai kesulitan. Di hadis dikatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Kemudian muncul kaidah fikih ya yang menjadi asas utama kaidahnya itu yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mesti dimudahkan. Bahkan turunannya ada kaidah yang mengatakan idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'al amru dhaqa. Jika ada satu urusan fikih itu memang membuat kalian sulit, maka permudahlah urusan itu. Dan sebaliknya, jika dalam kondisi mudah, jangan dibuat sulit. Nah, itu yang kedua adalah masyaqqat. Dan masyaqqat ini tidak mengancam jiwa, tapi hanya sebatas bagaimana untuk memudahkan saja. Ya, sulit kemudian dimudahkan. Yang ketiga ada hukumnya itu adalah ya mandub gitu. Nanti kalau tadi darurat itu wajib, yang kedua itu adalah sunat. Nah, yang sunat ini adalah pilihan. Mau mengambil masyaqqat rukhsah itu atau juga tidak, itu tidak apa-apa. Contoh misalnya orang dalam keadaan safar, dia mau mengqashar sholat atau tidak, itu pilihan. Bagi yang mau 4 misalnya, dalam kondisi azimah itu silahkan. Tapi yang mau mengambil rukhsah, itu juga sedekah kata imam. Kata para sahabat. Dan yang ketiga itu adalah yang sifatnya mustahab saja, mustahab. Ya, mustahab itu ya sesuatu yang memang menuntut mesti begitu. Ya, contoh misalnya ketika jual beli saat ini kita menggunakan online dan lain sebagainya. Ya, memang faktanya kita hanya bisa melihat pada foto, gambar saja. Nah, sedangkan semestinya jual beli itu ada benda yang nyata, kelihatan, nampak, kemudian juga bisa dicek kondisinya. Ya. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah khilaful ula, ya. Jadi dia hanya misalnya
utama dan tidak utama, itu saja yang keempat. Khilaful ula. Ya. Contoh misalnya kalau misal ya untuk konteks saat ini khilaful ula itu banyak sekali begitu. Contoh misalnya hari ini ya, kalau misalnya ada kaum muslimin yang ingin tetap melaksanakan sholat di masjid, tapi memang kondisi kesehatan menyatakan dalam situasi pandemi ini mesti menggunakan protokol kesehatan. Apa? Softnya direnggangkan. Nah, itu khilaful ula. Ya, kenapa khilaful ula? Sebab memang yang paling afdol itu soft itu dirapatkan. Namun dalam situasi pandemi ini, ya khilaful ulanya itu digunakan ketika apa? Ketika situasi memang menuntut itu. Gitu. Termasuk misalnya ibu-ibu itu afdolnya sholat di rumah. Sedangkan bapak-bapak itu afdolnya sholat di masjid ketika melaksanakan jamaah begitu. Nah ibu-ibu kalau misalnya, ya misalnya hari ini dia tidak melaksanakan sholat di masjid itu utama. Misalnya begitu. Tapi bapak-bapak yang memang dalam kondisi masyaqqat itu adalah khilaful ula, ya. Keutamaannya memang tidak dia bisa melaksanakan. Nah, situasi saat ini apakah memang sudah dihukumi darurat atau belum? Ya, pertama saya katakan jawabannya iya. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah dicek secara objektif kesehatannya, apakah dia statusnya ODP, PDP, apalagi sudah terinfeksi, maka dia sudah darurat. Ya, posisinya dia sudah tidak boleh ya berinteraksi sosial, bahkan juga dia sudah wajib dikarantina, di lockdown. Sebab ini membahayakan kepada yang lain. Nah, lantas apakah situasi itu semuanya sama dihukumi? Tidak tentunya. Ya. Nah, ini yang menjadi bahan kajian. Jadi situasi yang bagaimana? Situasi yang memang sudah jelas-jelas kalau memang di sebuah lingkungan itu sudah ada, dinyatakan, kelihatan, dan membahayakan. Nah, namun lagi-lagi ketika tidak, maka situasi ini kembali kepada dalam kondisi azimah. Kondisi yang memang normal saja. Nah, begitulah fatwa MUI menyampaikan kepada kita. Istilah fatwa itu ada situasi yang tidak terkendali dan situasi terkendali COVID-19. Nah, bagi yang tidak terkendali, maka itu dihukumi darurat. Nah, bagi yang masih terkendali, maka itu dihukumi masyaqqat, gitu ya. Tinggal bagaimana? Tinggal menggunakan khilaful ula bagi yang kondisi rukhsahnya adalah masyaqqat. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa situasi pandemi ini nanti bergantung bagaimana kondisi ilatnya. Ya, bagi yang memang sudah dinyatakan begitu ya, dinyatakan lingkungannya berbahaya, ada yang sudah terinfeksi dan sebagainya, maka lagi-lagi itulah hukum faktanya. Maka bagi yang belum, bagi yang sehat dan lain sebagainya, hukumi saja faktanya, namun tetap sesuai dengan kaidah-kaidah tupoksi kesehatan. Caranya bagaimana? Tetap ya disimpan di tempat-tempat ibadah itu dengan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak, kemudian juga tidak boleh lama-lama ya. Nah, itulah paling tidak upaya ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita fikih itu menghukumi fakta, tidak menghukumi sesuatu yang belum. Nah, oleh sebab itu maka paling tidak patokan PSBB ini menjadi illat am yang bisa kita ambil sesuai dengan kebijakan pemerintah yang memang tidak mengambil lockdown. Illat amnya itu apa? Nah, maka PSBB ini pembatasan, bukan penutupan. Pembatasan artinya dibatasi, tidak ditutup. Nah, oleh sebab itu maka kembali kepada situasi tadi, apakah hukumnya adalah darurat atau belum? Ya, kembali kepada lingkungan situasi yang memang ada yang berwenang, ya, di sana yang menyampaikan. Namun paling tidak jika faktanya memang belum ada pengumuman, belum ada yang dinyatakan terinfeksi dan lain sebagainya, maka kita mengambil masyaqqat, tidak mengambil darurat. Silahkan Anda yang paling tahu untuk memilih itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.